Dalam pencarian pencerahan spiritual, di mana pencerahan menari dengan bayang-bayang, kita seringkali terjebak dalam kompleksitas metamorfosis yang mendalam. Sebuah transformasi mungkin membawa kebahagiaan dan kemajuan, tetapi dalam ranah spiritualitas, akan ada beberapa efek samping yang muncul. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 7 sisi gelap dari jiwa yang terbangun. Ini bukanlah perjalanan untuk mereka yang hatinya lemah, ini adalah ekspedisi ke wilayah yang belum dipetakan dari jiwa manusia, di mana cahaya dan kegelapan saling terjalin dalam tarian waktu itu sendiri. Efek pertama, menjadi membosankan bagi orang lain. Dalam labirin metamorfosis spiritual, saat kita melangkah ke lorong-lorong misterius kebangkitan spiritual, muncul kesadaran yang mengejutkan bahwa perubahan prioritas dan minat yang mendalam membuat kita tampak membosankan bagi orang-orang yang dulunya sangat dekat. Bayangkan ini, saat kebangkitan spiritual Anda berkembang, sumber-sumber kebahagiaan yang dulunya mengisi jiwa Anda mungkin sekarang tampak dangkal, menciptakan jurang halus antara Anda dan lanskap persahabatan yang sudah dikenal. Misalnya, minat yang dulu Anda lakukan bersama teman-teman sekarang terasa sekadar latar belakang bagi pengejaran spiritual baru Anda. Percakapan ringan tentang hal-hal sepele kehilangan daya tariknya di tengah keheningan mendalam yang menyertai renungan batin Anda. Saat hati Anda tertarik pada hal-hal yang sakral, daya tarik duniawi sehari-hari memudar, menimbulkan konsekuensi yang mencolok, yaitu menjadi sosok asing di mata orang lain, sosok yang tak lagi mereka kenal. Bayangkan pertemuan hangat di mana tawa mengalir dengan mudah. Sekarang, saat jiwa Anda mencari hubungan yang lebih mendalam, momen-momen itu mungkin terasa dangkal, membuat Anda diterpinggirkan dalam percakapan yang dulu mendefinisikan persahabatan. Minat bersama yang dulunya mengikat hati, mungkin sekarang tampak sepele, menjadikan Anda sosok yang sulit dipahami di tengah perairan yang belum dijelajahi dari kebangkitan spiritual. Namun, perubahan ini tidaklah tanpa tantangan. Penting untuk diketahui bahwa kebosanan yang dirasakan ini bukanlah sebuah vonis, tetapi sebuah gejala pertumbuhan. Saat Anda memulai perjalanan pribadi, pemahaman dan kasih sayang menjadi teman yang berharga. Komunikasikan dengan terbuka kepada teman-teman Anda, bagikan perjalanan transformasi yang sedang Anda jalani. Undang mereka masuk ke dalam perlindungan diri Anda yang berkembang, ciptakan ruang di mana pemahaman dapat tumbuh, dan kasih sayang dapat menjembatani kesenjangan antara hal-hal yang sudah dikenal dan yang tidak diketahui. Efek kedua, keraguan diri yang meningkat. Memulai perjalanan spiritual seringkali mendorong individu ke kedalaman pertanyaan eksistensial yang mendalam, di mana keraguan muncul seperti kabut misterius, memberikan warna misterius pada jalan di depan. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi jurang kesadaran diri, melihat ke dalam jurang ketidakpastian yang mencerminkan kompleksitas jiwa Anda. Dalam momen ini, keraguan diri menjadi jelas, mendamping dan menuntun dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi. Inti dari kebangkitan spiritual terletak pada mengupas lapisan eksistensi, mengungkap kerentanan yang tersembunyi di dalamnya. Saat cahaya kesadaran menembus bayang-bayang, pertanyaan mendalam muncul, menantang inti dari keyakinan dan persepsi kita. Proses ini mirip dengan metamorfosis kepompong, di mana diri yang lama mengalami transformasi yang mendalam, dan setelah itu, keraguan diri melebarkan sayapnya. Daripada menghindari keraguan diri, kita harus menerimanya sebagai penanda pertumbuhan. Keraguan ini adalah tanda bahwa Anda telah mengangkat tirai kehidupan yang dijalani secara otomatis. Ini adalah bukti dari kesadaran baru Anda, sebuah kesadaran bahwa perjalanan kehidupan Anda sejauh ini telah dilalui dalam keadaan yang tidak sadar. Dalam kebangkitan ini, keraguan diri menjadi kompas yang membimbing Anda melalui wilayah yang belum dijelajahi, menandakan sumber daya potensial yang belum tergali yang menunggu untuk ditemukan. Mengatasi keraguan diri bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah seni yang membutuhkan kelembutan, kesabaran,
dan kemauan untuk menghadapi ketidaknyamanan. Daripada menyerah pada cengkeraman keraguan yang melumpuhkan, anggaplah itu sebagai katalis untuk transformasi. Efek ketiga, kebingungan tentang spiritualitas. Memulai perjalanan spiritual seperti memasuki hutan luas yang belum dipetakan, di mana setiap pohon mewakili jalan spiritual dan filosofi. Dalam hamparan yang luas ini, para pencari mungkin menemukan diri mereka dikelilingi oleh serangkaian pilihan yang membingungkan, yang masing-masing memberikan janji pencerahan, kedamaian, dan tujuan. Fase eksplorasi ini meskipun membingungkan, adalah tahap penting dalam perjalanan menuju kebangkitan spiritual. Perjalanan dimulai dengan pencari yang menyelami berbagai jalan spiritual, yang masing-masing menawarkan wawasan dan praktik yang unik. Namun, eksplorasi ini tidaklah tanpa tantangan. Keberagaman ajaran, tradisi, dan ideologi yang sangat luas dapat menimbulkan rasa kebingungan, seperti berdiri di persimpangan jalan dengan banyak arah, yang masing-masing menuju tujuan yang tidak diketahui. Kebingungan ini adalah konsekuensi alami dari kekayaan pengetahuan spiritual yang ditawarkan dunia, dan dalam menavigasi kebingungan ini, pencari sejati mulai mengungkap kontur perjalanan spiritual mereka yang otentik. Penting untuk diketahui bahwa kebingungan dalam spiritualitas bukanlah tanda kelemahan tetapi sebagai batu loncatan, sebuah bukti kekayaan dan keberagaman kesadaran manusia. Lanskap spiritual sangat beragam bagaikan warna matahari terbenam tak terhitung jumlahnya, dan menerima keragaman ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang lanskap batin seseorang. Di tengah kebingungan ini, kompas yang membimbing pencari adalah pencarian keaslian. Inti dari spiritualitas bukanlah mematuhi doktrin tertentu secara membabi buta, melainkan menemukan jalan yang beresonansi dengan batin terdalam seseorang. Kesadaran ini mirip dengan menemukan kompas dalam diri, yang menunjukkan dengan tegas arah dari kebenaran spiritual individu. Bimbingan selama fase ini sangatlah penting, kesabaran menjadi pembawa obor yang menerangi jalan melalui labirin ajaran dan praktik yang saling bertentangan. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada solusi universal dalam spiritualitas, apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain, dan itu sepenuhnya dapat diterima. Sebagai seorang pencari, Anda harus tetap berpikiran terbuka, memahami bahwa keindahan perjalanan terletak pada keberagaman pengalaman dan perspektif. Nasihat penting selama eksplorasi ini adalah mempercayai intuisi dan kebijaksanaan batin. Daripada menyerah pada tekanan eksternal atau menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, pencari harus mendengarkan bisikan dari jiwanya sendiri. Spiritualitas otentik adalah pengalaman yang sangat pribadi, dan pencari yang sejati didorong untuk menemukan jalan mereka dengan dipandu oleh kompas batin yang selaras dengan esensi unik mereka. Efek 4. Kehilangan teman. Kebangkitan spiritual seringkali membawa aspek yang menantang, yaitu perubahan hubungan yang tak terhindarkan. Ketika nilai-nilai dan minat seseorang berubah, ikatan yang pernah mendefinisikan persahabatan mungkin akan melonggar. Ini adalah proses yang penuh dengan kesedihan dan pencerahan ketika pencari menyeberangi jembatan halus antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Rasa sakit kehilangan teman akibat kebangkitan spiritual adalah pengalaman dari transformasi, sebuah benang permadani yang dulunya pernah terjalin dengan erat, mulai terurai saat benang evolusi spiritual menarik ke arah yang berbeda. Penting untuk menerima kesedihan yang menyertai proses ini, karena persahabatan yang dulu tampak tak tergoyahkan, sekarang telah bergeser dan berubah. Namun, di dalam tarian pemisahan yang mengharukan ini, terdapat benih penerimaan dan pemahaman bahwa pertumbuhan pribadi adalah perjalanan yang terus berkembang. Rasa sakit kehilangan teman bukanlah tanda kegagalan, tetapi tanda pertumbuhan, bukti keberanian yang diperlukan untuk menerima transformasi yang datang dari kebangkitan spiritual. Penerimaan menjadi cahaya penuntun, menerangi jalan menuju pemahaman tentang perkembangan alami pertumbuhan pribadi. Seperti pergantian musim, persahabatan juga memiliki siklusnya.
Beberapa mungkin bertahan menghadapi badai perubahan, sementara yang lain akan mundur dengan anggun, memberi ruang bagi hubungan baru untuk berkembang. Saat teman-teman menjauh, kekosongan yang mereka tinggalkan adalah undangan untuk menumbuhkan hubungan baru yang selaras dengan jalan spiritual yang berkembang. Hubungan baru ini, yang lahir dari keaslian, selaras dengan nilai-nilai dan perspektif baru. Dalam membangun hubungan baru, pencari menemukan jiwa-jiwa sejati yang berbagi resonansi perjalanan, memberikan kebersamaan di jalan-jalan eksplorasi spiritual yang belum terpetakan. Penting untuk menyadari bahwa pasang surut persahabatan bukanlah suatu penolakan, tetapi penyesuaian ulang, sebuah bukti dari sifat dinamis pertumbuhan pribadi. Saat nilai-nilai bergeser dan perspektif meluas, hubungan yang otentik menjadi jangkar yang penting. Dengan menerima rasa sakit kehilangan, pencari belajar merayakan pertumbuhan yang datang dengan berkembangnya hubungan, memahami bahwa setiap persahabatan, baik yang bertahan lama maupun yang singkat, berkontribusi pada mozaik perjalanan spiritual mereka. Efek kelima, merasa sudah mencapai akhir perjalanan spiritualitas. Adalah berbahaya jika terjebak dalam ilusi bahwa kita telah mencapai puncak spiritualitas. Ini adalah godaan yang bisa membuat pencari terjebak dalam kepuasan diri, di mana keinginan untuk tumbuh seolah-olah terpenuhi, digantikan oleh perasaan palsu tentang pencapaian akhir. Stagnasi ini bertentangan dengan esensi dari kebangkitan spiritual. Prinsip utama dari perjalanan ini adalah pengakuan bahwa spiritualitas adalah proses yang berkelanjutan, pengungkapan dan pertumbuhan diri yang terus-menerus. Saat seseorang merasa telah mencapai puncak, esensi dari perjalanan itu sendiri menjadi terganggu. Ini adalah pengingat bahwa luasnya pemahaman spiritual tidak terbatas, dan selalu ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan. Pertimbangkan seorang bijak yang terbujuk oleh bisikan telah mencapai puncak, dan kemudian berhenti menjelajahi ranah kesadaran yang belum terjamah. Pertumbuhan mereka menjadi terhenti, dan kekayaan perjalanan mereka memudar ke dalam bayang-bayang dari apa yang mungkin terjadi. Keindahan sejati dari spiritualitas terletak pada dinamismenya, gelombang pasang surut yang terus-menerus, sebuah tarian antara kerendahan hati dan keingintahuan. Efek keenam, menyesali jalan spiritual. Jalan spiritual, dengan lika-likunya yang kompleks, tidak lepas dari bayangan penyesalan. Hal ini muncul dari tantangan dan perubahan yang melekat dalam proses kebangkitan. Pencari mungkin mendapati diri mereka di persimpangan jalan, mempertanyakan keputusan yang telah dibuat, dan merenungkan perubahan yang tidak dapat diubah yang telah terjadi. Arus emosional ini, meskipun penuh gejolak, adalah bukti kedalaman pengembaraan spiritual yang transformatif. Rasa penyesalan bukanlah tanda salah langkah, tetapi adalah sebuah ajakan untuk introspeksi dan pertumbuhan. Ini adalah emosi umum yang tertanam dalam perjalanan metamorfosis apapun, sebuah pengingat bahwa jalan transformasi bukanlah jalur yang lurus, tetapi tarian kompleks antara cahaya dan bayangan. Kuncinya terletak pada melihat rasa penyesalan sebagai katalis untuk pemahaman yang lebih mendalam, sebuah landasan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Menerima rasa penyesalan sebagai bagian dari perjalanan adalah tindakan penerimaan yang mendalam. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan seringkali membutuhkan pelepasan lapisan lama, dan sisa-sisa emosional dari rasa penyesalan adalah bukti keberanian yang dibutuhkan untuk berkembang. Ini adalah pengakuan bahwa jalan menuju penemuan diri tidak selalu mulus, dan momen-momen penyesalan adalah penanda arah, bukan hambatan. Saat kita melintasi lorong penyesalan, biarkan itu menjadi pengingat bahwa perjalanan transformatif bukanlah perjalanan yang sempurna, tetapi tarian dengan ketidaksempurnaan. Dalam arus penyesalan, pencari didorong untuk menemukan penghiburan dan kekuatan, memahami bahwa setiap emosi, bahkan penyesalan, berkontribusi pada simfoni pertumbuhan. Melalui penerimaan terhadap kompleksitas ini, pencari tidak hanya menavigasi labirin kebangkitan spiritual, tetapi juga menjadi lebih tangguh,
lebih bijaksana, dan selaras dengan melodi jiwa mereka yang terus berkembang. Efek ketujuh, merasa lebih tinggi dari orang lain. Adalah berbahaya jika menganggap wawasan spiritual sebagai landasan bagi seseorang untuk berdiri lebih tinggi dari orang lain. Godaan untuk merasa lebih tinggi secara spiritual dapat menciptakan penghalang antara mereka yang sudah sadar dan mereka yang sedang menemukan jalan mereka. Ini adalah jalan berbahaya yang mengancam mengaburkan esensi sejati pertumbuhan spiritual. Inti dari eksplorasi ini adalah pengakuan penting bahwa spiritualitas adalah perjalanan yang merendahkan hati. Daripada menggunakan wawasan baru untuk membangun tembok, para pencari didorong untuk membudayakan kerendahan hati, pengakuan bahwa setiap langkah yang diambil di jalan spiritual mengungkap lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pentingnya kerendahan hati dan belas kasih tidak dapat dilebih-lebihkan. Pertumbuhan spiritual bukanlah perlombaan, dan juga bukan kompetisi. Ini adalah pengembaraan kolektif di mana setiap pelancong, terlepas dari posisi mereka di jalan tersebut, berkontribusi pada evolusi kesadaran bersama. Belas kasih menjadi jembatan yang menghubungkan hati, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman manusia. Dorongan menjadi cahaya penuntun, mendorong pencari untuk menggunakan wawasan spiritual mereka bukan sebagai alat pemisah, tetapi sebagai sarana untuk mempererat hubungan. Tanda sejati kebijaksanaan spiritual bukanlah merasa superior, melainkan bagaimana seseorang menavigasi medan kemanusiaan yang kita bagi bersama. Dengan merangkul kerendahan hati dan belas kasih, pencari sejalan dengan esensi pertumbuhan spiritual, sebuah perjalanan di mana tujuannya bukanlah isolasi, tetapi jalinan keterkaitan dalam keberadaan. Dalam ranah spiritualitas, biarlah cahaya kerendahan hati menerangi jalan, membimbing pencari menjauh dari jebakan hak istimewa. Sekian untuk video kali ini. Dalam perjalanan kebangkitan spiritual, kita dihadapkan pada tantangan dan kesadaran yang mendalam. Meskipun jalan ini penuh dengan pasang surut, penting untuk mengingat bahwa setiap langkah adalah bagian dari tarian kehidupan yang terus berkembang. Terlepas dari efek samping yang mungkin muncul, kita didorong untuk tetap rendah hati, penuh belas kasih, dan terbuka terhadap pertumbuhan. Terima kasih sudah menonton.